Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya diakuisisi lebih dari nilai buku. Kalau dari bahasanya ini sudah nampak ya, ada goodwill-nya. Ini kalau dari PPT ya memang terlihat simple ya. Jadi bahasanya memang akan lebih lengkap kalau kita bacanya langsung di file Word-nya. Jadi di sini akan membahas tentang Disney, salah satu contoh kasusnya. Kemudian konsolidasi anak perusahaan, manfaat konsolidasi, kerugian konsolidasi, menangani perbedaan, prosedur, kemudian laporan keuangan konsolidasi jika kepemilikan 100% diperoleh dari nilai buku, piutang dan utang antar perusahaan, kemudian akuntansi push down. Ini ada konsekuensi dan kesimpulan. Jadi lebih jelas kita langsung ke file Word-nya aja. Berapa banyak pekerjaan yang dibutuhkan untuk konsolidasi? Kita menggunakan kasus di Disney. Nah, jadi istilah ini sebelumnya sempat dibahas, itu namanya goodwill. Artinya ada selisih lebih ya. Nah, pekerjaan yang diperlukan untuk melakukan konsolidasi goodwill ini tergantung pada seberapa kompleksnya struktur perusahaan dan tingkat detail yang diperlukan. Ada yang harus melakukan pemetaan ulang akun. Ya, kalau misalnya perusahaannya sejenis pun, misal sama-sama perusahaan perkebunan sawit, belum tentu chart of account-nya itu akan selalu sama. Apalagi kalau perusahaannya beda sektor. Makanya harus ada pemetaan ulang. Kemudian kita analisis transaksi, ini jelas ya. Perhitungan goodwill dan penyesuaian konsolidasi. Disney itu kan sudah besar dan kompleks sekali struktur organisasinya. Yang jelas dia akan butuh tim akuntan yang lebih besar dan beragam. Untuk menangani perbedaan dalam konsolidasi laporan keuangan, ini dia dapat muncul ketika laporan keuangan anak perusahaan dan perusahaan induk tidak cocok. Seperti saldo akun yang berbeda atau transaksi antar perusahaan yang tidak dicatat. Namanya juga sudah perusahaan besar, pencatatan harus dilakukan lebih detail, lebih teliti, tapi tetap tidak luput dari adanya kesalahan. Perbedaan ini harus ditangani dan disesuaikan dalam proses konsolidasi agar laporan keuangan dapat akurat dan diandalkan. Nah, tadi sudah disebut pemetaan kembali akun, kemudian kita hapus transaksi antar perusahaan yang tidak sesuai. Saya juga agak bingung untuk memberikan contoh yang seperti ini. Kemudian perhitungan ulang saldo akun, kita cek nih misalnya saldo dari rekening koran di bank harusnya sekian, tapi tidak cocok. Maka tuh harus kita lakukan rekonsiliasi. Misalnya seperti itu. Nilai aset, ini yang selalu jadi masalah ketika kita melakukan merger atau akuisisi. Nilai aset yang tercatat di dalam pembukuan itu berdasarkan nilai buku atau historical cost, nilai historis. Kalau kita akuisisi itu harus berdasarkan nilai pasar. Jadi ini harus ada perhitungan ulang ya. Kewajiban juga begitu. Nah, kenapa harus kita lakukan perhitungan ulang nilai wajar aset ini? Supaya tidak mempengaruhi secara besar nilai kekayaan bersih perusahaannya ya. Nah, ini ada proses penanganan perbedaan. Pertama, identifikasi dulu. Kita cek apa yang berbeda. Kemudian kita cari penyebabnya apa. Lalu kita lakukan penyesuaian. Baru kita verifikasi berdasarkan bukti tentunya. Kemudian kalau konsolidasi itu anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya diakuisisi lebih dari nilai buku, berarti goodwill positif. Prosedurnya, penyesuaian aset dan kewajiban terlebih dahulu. Kalau memang nilai asetnya perlu untuk disesuaikan lagi dengan harga pasar, maka itu harus dilakukan. Kemudian pencatatan akuntansi akuisisi. Di sini salah satunya ada biaya akuisisi, nilai saham, uang tunai, dan lain-lainnya. Sehingga nanti dapat nilai aset bersihnya berapa, goodwill-nya berapa. Yang ketiga, pemisahan transaksi antar perusahaan. Ini harus dipisahkan dan dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Melibatkan kembali transaksi antar perusahaan dan menghapus transaksi yang telah dicatat dalam laporan keuangan.
Kemudian penyesuaian saldo akun setelah digabung tentu harus disesuaikan lagi supaya cocok dengan laporan keuangan konsolidasi. Yang terakhir, persiapan laporan keuangan. Ini seperti prosedur biasa. Kemudian, laporan keuangan konsolidasi, kepemilikan 100% diperoleh lebih dari nilai buku. Kurang lebih prosedurnya boleh dikatakan sama. Jadi saya lanjut aja. Piutang dan utang antar perusahaan. Ketika melakukan penggabungan, tidak jarang terjadi adanya piutang dan utang antar perusahaan. Kalau dalam peraturan Indonesia sebenarnya ini ada sedikit kendala transfer pricing, tapi satu lagi juga disebut transaksi pihak istimewa. Nah, perlakuannya ini pertama kita harus identifikasi dulu piutang dan utang antar perusahaan. Setelah itu kita melakukan penghapusan. Kemudian kita sesuaikan saldo akunnya biar lebih cocok, baru persiapan laporan keuangannya lagi. Berikutnya akuntansi push down. Ini untuk merekam kembali neraca anak perusahaannya ke nilai pasar yang adil pada saat akuisisi. Ini sebenarnya kaitannya pada nilai wajar ketika kita melakukan akuisisi perusahaan. Nah, ini dia. Karena akuisisi itu yang adil itu harus mencerminkan nilai wajar pada saat yang kita lakukan proses akuisisinya. Langkah-langkah prosesnya menilai pasar yang adil dari aset dan kewajiban perusahaan pada saat diakuisisi. Cara mengukur nilai aset yang wajar itu ada di intermediate accounting. Kemudian mempush down nilai aset ke nilai pasar yang adil, kemudian mempush down nilai ekuitas pada nilai pasar yang adil, kemudian merekam selisih antar nilai pasar. Ini sebenarnya sebagai goodwill. Dan dalam situasi di mana pasar adil ini lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, akuntansi push down ini akan memberikan peningkatan nilai aset dan ekuitas perusahaan induk. Tapi jika lebih rendah, ya malah penurunan nilai aset. Tentu yang diharapkan adalah nilai asetnya itu bisa menjadi lebih tinggi setelah diakuisisi atau setelah di merger. Ini tujuannya untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata pasar. Akuntansi push down juga bisa diterapkan saat akuisisi untuk memperbaiki neraca anak perusahaan. Jadi neracanya tuh kadangkala suatu anak perusahaan tidak mencerminkan nilai wajarnya, sehingga ini harus direfleksikan dengan tepat sehingga akan bernilai lebih bagus ketika nanti sudah di merger atau akuisisi. Nah, tujuan bagi perusahaan induk tentu ini bisa memperbaiki laporan keuangan konsolidasinya. Gak mungkin dong kalau perusahaan induknya bagus, perusahaan anaknya tidak bagus, kita gabung ya gak bagus juga hasilnya. Tapi kalau kedua-duanya sudah bagus dan ketika digabung akan jadi lebih bagus lagi, sehingga lebih akurat, reliable dan relevan ya. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan tentang konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya diakuisisi lebih dari nilai buku. Semoga dapat dipahami dengan baik.